Halo Sobat Sastra, perkenalkan nama aku Dinda Yusna Latifa. Kali ini aku mau mewawancarai satu narasumber. Dia itu paham tentang istilahnya itu sastra dan dia juga suka membuat karya sastra gitu. Makanya kali ini aku mau mewawancarai dia. Sekarang langsung aja, dia ada di samping aku. Halo Kak. Halo, halo teman-teman, aku Sofana Hamida, mahasiswa sastra Universitas Pamulang semester 5. Oke, langsung aja. Jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh Kakak Sofa tadi. Kita mulai yang pertama itu, pertanyaan pertama, apa yang Kakak tahu tentang karya sastra? Yang aku tahu tentang karya sastra itu secara tulisan atau lisan ya, kayak puisi, cerpen, novel, terus itu mau yang diunggah secara online atau enggak yang diterbitkan menjadi buku fisik sih. Oke, kita keep dulu jawabannya, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Kakak Sofa, gimana nih perkembangan karya sastra dari zaman dulu sampai sekarang? Perubahan yang kelihatan signifikan itu kayak apa sih? Kalau perubahannya sih terlihatnya dari tema mungkin ya, dulu tuh banyak banget yang temanya tentang politik, nyindir pemerintah gitu lah. Tapi kalau sekarang lebih ke yang tentang percintaan, romance tuh banyak banget sih. Kalau menurut Kakak Sofa, ada nggak kayak penulis yang menjadi gambaran Kakak buat bikin karya sastra? Kalau penulis favorit aku sih sebenarnya banyak ya, terutama yang dari Wattpad karena kebetulan aku nulisnya di Wattpad. Misalkan kayak Aliska yang nulis Dear Nathan itu tuh favorit aku. Terus dulu HF yang nulis Mariposa juga itu favorit aku sih. Kita lanjut dulu pertanyaan selanjutnya. Terus kan kakak ini anak sastra ya, pasti ada karya sastra yang sering kakak buat. Dan karya itu apa yang suka kakak buat? Kalau untuk belakangan ini sih aku lebih sering bikin puisi ya, tapi aku nulisnya tuh kayak di caption Instagram aja sih, aku lebih banyak nulisnya di situ atau enggak ya di blog atau enggak di WordPress sih. Itu lebih sekarang lebih banyak. Kebanyakan karya kakak tuh bergenre apa? Kalau misalkan puisi itu lebih ke bergenre ya, sebenarnya puisi sama novel aku lebih ke romance gitu, tapi kalau misalkan puisi tuh lebih ke yang sedih-sedihnya, tapi kalau novel tuh yang lebih ke ya, hmm, kalau novel tuh lebih ke yang percintaan senang-senangnya gitu sih. Dari yang tadi kakak bilang kan tentang romance ya, itu kalau boleh tahu latar belakangnya itu ceritanya itu dari pengalaman pribadi atau hanya sekedar imajinasi aja yang kakak tuangkan dengan puisi? Puisi tuh apa ya? Kan tadi lu puisi sama novel. Oh ya, dari novel. Bahkan aku dengarnya masih pertama novel. Oh ya udah, maaf saya. Langsung aja. Kan aku tadi Langsung ngizin aja udah kakak. kan? Nggak, Apa ya? Kan kakak tadi yang kakak bilang itu suka kebanyakan sebutnya romantis ya genrenya. Nah, puisi atau novel itu berdasarkan cerita pengalaman pribadi atau hanya sekedar imajinasi kakak aja? Kak, sebenarnya beda sih. Kalau misalkan puisi, aku lebih ke pengalaman pribadi gitu, kayak misalkan aku lagi ngerasa sedih, galau. Jadi ini formal kayak apa? Bebas, bebas. Sebenarnya beda sih. Kalau puisi aku lebih ke pengalaman pribadi. Misalkan aku lagi ngerasain apa hari ini, aku tulis dan jadi sebuah puisi. Tapi kalau misalkan novel itu karena imajinasi aja sih, karena aku tuh suka baca novel-novel romance, terus aku jadi kayak, oh kalau misalkan aku ini di imajinasiku, ya udah aku tuangin ke tulisan. Oke.
pertanyaan selanjutnya. Ya kan dari pemaparan kakak tadi tuh eh, puisi atau novel kan berdasarkan kayak bisa pengalaman atau juga dari imajinasi kan. Bisa nggak sih kayak karya sastra kakak itu bisa berdampak gitu lama yang membaca? Kalau itu sih aku kurang tahu ya, karena sebenarnya sih dari komen-komen yang aku baca ya, itu tuh banyak yang kayak misalkan ada apa sih, kejadian atau alur yang romance gitu kan, alur yang senang, mereka tuh juga senang gitu. Tapi kalau misalkan ada yang bikin kesel, tokohnya yang bikin kesel, mereka juga pasti kayak bakalan ya ngata-ngatain tokohnya gitu loh. Masuk ya Iya, suasana iya, ceritanya iya, benar. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, kan tadi kakak katanya suka nulis kan kayak di Wattpad gitu. Boleh tahu nggak sih kita itu kayak username itu apa? Dan siapa tahu yang nonton bisa nge-follow kakak Sopai. Aduh, boleh boleh. Nama website aku Bluza ya, ya Blue, nya 2, A-nya 2, nanti dimasukin aja Oh ya. ya siap, ada teksnya di sini. Terus kalau boleh tahu juga spill cerita kakak yang udah dipublish di akun itu. Ceritaku itu ada 2 atau 3 ya, aku lupa. Tapi yang paling banyak itu ada yang judulnya 119. Iya. Itu Tentang apa itu kak? tentang kisah anak SMA sih sebenarnya, ya romance gitulah. Kalau mau baca ya boleh gitu. Romance klasik anak SMA gitu ya? Iya, tapi ya ada kayak enggak plot twist sih. Masa gue ceritain sih? Kan sinopsisnya doang. Ya. Oke. Jadi tuh cerita itu tuh sebenarnya menurut aku lebih ke dark romance ya, karena lebih ke kayak apa ya, sisi gelap anak SMA-nya gitulah. Kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalkan kalian suka yang dark romance ya boleh banget. Tapi kalau misalkan nggak terlalu suka, lebih suka yang kehidupan anak SMA yang wajar-wajar aja ya nggak apa-apa, nggak dibaca juga. Buat kalian yang suka baca dark romance bisa kepoin akun yang kakak Sopa ini. Buat kalian yang mau kepoin cerita yang kakak Sopa ini bisa kunjungin tadi akun Wattpad-nya, nanti bakal aku tulis di teks di bawah ini. Kalau boleh tahu, kakak punya Instagram nggak kak? Siapa tahu ada yang mau follow. Oh boleh banget ya. Berapa kak Instagram? 3. Oh, berapa aja? Kakak sih. Oke. Akun Instagram aku boleh di follow Sofa NH ya, nanti ditanya juga kan Iya, di ditulis sini. di bawah. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa aku dan narasumber ini berikan kepada kalian. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat buat yang nonton. Oke guys, cukup video dari kita. Sebelumnya buat kakak Sopa, terima kasih karena mau memenuhi undangan saya sebagai narasumber. Oke, sekian dari kami. Bye bye. Dadah. Salam Roblox. Salam sastra. Lah kan dari tadi lo nyebutin gue. Aneh banget. Emang gue anonim?我只能暗中摸索，别多情爱。